Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di pesisir pantai utara Pulau Madura, yaitu tepatnya di Laut Jawa. tepatnya di Desa Panaungan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumeneb, Madura. Sengaja kami melakukan podcast outdoor ya Bang ya? Outdoor. Podcast Di alam outdoor. bebas. Untuk pertama, bukan yang pertama kalinya, sebenarnya sering. Cuma kali ini spesial, kita akan membahas tentang budaya atau tradisi yang ada di Pulau Madura. Dan kita akan membahas tentang apa kali ini Bang? Kali ini kita akan membahas budaya nenek moyang kita, para suku kita dulu rata-rata tidak pernah meludah Oh ke iya. tanah. Jadi ludahnya dikasih tempat, tempatnya kemudian diberi pasir, Ya. setelah meludah kemudian ditutup. Sehingga ada anggapan bahwa para leluhur kita dulu ludahnya tidak bisa diinjak. Baiklah pemirsa channel Apoy Madura, kita bersama salah seorang budayawan muda dari Kota Keris Sumeneb. Beliau adalah Bapak Agus Sugianto. Beliau juga selain budayawan, beliau adalah Kepala SDN Panaungan 3, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumeneb. Beliau juga merupakan guru penggerak satu-satunya di wilayah Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumeneb, Madura. Baiklah, kita langsung TKP ya. TKP ya. Langsung menuju TKP gitu ya. Kita akan menuju pembahasan langsung gitu. Memang saya pernah cuma mendengar bahwa orang-orang zaman dahulu meludahnya itu pakai wadah gitu ya. Cepu Cepu ya. Gimana itu ceritanya? Makna filosofi, makna kandungan makna terdalam dari perilaku dari orang-orang zaman dahulu, Bang. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang pertama kepada di pemilik channel Apoy Madura, yaitu Bang Yankai, Ya. yang tetap getol, eksis untuk membentengi para generasi muda dari gempuran budaya-budaya luar, Ya. yang tetap konsis di jalur melestarikan budaya-budaya lokal. Terima kasih, walaupun dengan media yang masih terbilang seadanya atau terbatas. Yang kedua, Sebenarnya kita review masalah tempat ini. Masalah tempat ini soalnya kita tadi mau Menghadap menjadikan utara laut ya sebagai background, sebagai background. Ternyata ketika menghadap ke utara, gambar kita nggak nggak kelihatan gitu. udah. Karena kalah cahaya Cahaya, ya. dengan sinar matahari. Mau di sebelah kiri saya ini, sebelah barat, ada pelabuhan Pangkalan pendaratan ikan di pendaratan Kecamatan ikan di Pasongsongan. Kecamatan Pasongsongan. Ya. Pelabuhan yang jadi dulu tempatnya raja-raja Sumeneb ketika akan berlayar ke Sulawesi atau ke pulau-pulau lain ya. Baiklah, dilanjutkan Bang. Ya, yang kedua saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Bang. Ya. Kami berdua bukan bermaksud merasa lebih pintar, Ya. tahu dan Ya. sebagainya. Jadi maaf, itu tidak ada dalam benak kami. Jadi keberadaan kami berdua Ya. hanya untuk membudayakan atau Melestarikan ya. ya budaya-budaya leluhur yang ada di daerah lokal Sumeneb Ya. maupun Madura secara keseluruhan. Mm-mm. Sebenarnya Bang Yankai ini sudah beberapa hari terakhir saya ajak podcast. Ya, memang kondisi lagi kurang fit, kurang enak badan gitu ya. Baik. Kurang enak badan. Jadi temanya ketika kemarin mau bubaran sempat rasan-rasan memang. Iya, memang sempat rasa-rasa Tentang budaya yang meludah pakai wadah. wadah ya. Nah, ternyata yang kan tadi podcast sekarang. Iya. Waktu itu dengan pakar mocopat itu Bapak Muhammad Salihuddin Hoiri ya. Baik. Baiklah. Baiklah, ada dua telaah, Ya. tentang perilaku budaya atau kebiasaan para leluhur kita Iya. ketika meludah diberi wadah
seperti coku atau cemong itu. Cemong, iya. Cemong ya. Cemong kecil. Iya, cemong Biasanya kecil. logam kuningan biasanya. Iya. Pak. Kuningan biasanya. Itu ada dua sudut pandang. Iya. Pertama sudut pandang kesehatan, Iya. yang kedua sudut pandang batini ya, sudut pandang dari sisi yang lain. Sisi Atau rohaniah gitu ya. rohaniah. Ya. Dari sekarang saya telah dulu dari sudut pandang kesehatan. Kesehatan. Nah, kita ketahui bahwa droplet Ya, air ludah air ludah. itu setelah kita meludah itu kuman yang ada di air ludah itu bertahan sampai 6 jam. Iya. Bertahan sampai 6 6 jam. jam. Iya. Jadi Menurut ilmu medis gitu ya. ilmu medis tahan 6 jam. Jadi ketika seseorang, kalau orang sehat sebenarnya gak ada masalah. Gak ada masalah. Tapi ya. ketika kita nggak tahu sehat apa enggak, kita kan nggak tahu Bang. Iya. Nah, yang Apalagi- dikhawatirkan ketika seseorang tersebut menderita suatu penyakit yang berhubungan dengan saluran pernapasan. Iya. Ya. Ketika dia meludah, Iya. nah ludahnya kemudian jatuh ke tanah, nah ludah tersebut kena cahaya matahari, maka droplet tersebut atau bakteri-bakteri kuman yang ada akan terbang bersama debu, bersama udara. Bang, terbang, kena hirup orang yang sehat, maka orang tersebut bisa tertular oleh si ludah. Iya, betul. Ya kan? Misalnya dia punya orang itu punya penyakit TBC, gitu TBC ya. misalnya. Misalnya TBC. itu yang sering kali muncul apa? Nah, Menular gitu ya. menular kan ketika meludah, ludahnya katakanlah ini bukan kena injak masih ya. Iya. Ludahnya jatuh ke tanah, kemudian bakteri setelah udah kering itu akan terus ikut bersama udara. Udara ya. Begitu ikut bersama udara, kemudian udara tersebut kita hirup, maka ketika daya tahan tubuh si penghirup tidak kuat, bisa terinfeksi oleh kuman tuberkulosis. Iya. Hanya tuh yang pertama, itu ludah masih belum keinjak. Pinjak ya. Yang kedua, ketika ludah tersebut diinjak oleh seseorang, Iya. ya, di Kaki kaki gitu. misalnya, Iya. kemudian orang tersebut pulang ke rumah, nyampe di rumah misalnya dia pakai keset, Iya. ludahnya dikesetin di luar, Oh. maka kuman akan nempel di keset. Iya. betul. Nah, nempel di keset, kering lama-kelamaan ludah juga akan ikut bersama udara. Setelah ikut bersama udara, maka ludah juga itu akan terhisap oleh satu keluarga rumah. Satu keluarga di rumah ya. Tuh. Luar biasa. Bahayanya. Bahayanya, Gitu ya. ketika tidak ada keset misalnya, masuk ke dalam, ditambah berceceran kemana-mana. Iya. Dan terbukti kemarin ketika ada kasus Covid. Jadi orang zaman dahulu sudah pakai masker sebenarnya gitu ya. mengantisipasi sebenarnya. Mengantisipasi, ya. Jadi para leluhur kita sebelum mengajarkan gitu ya. sebelum adanya Covid sudah ada budaya antisipasi di bidang kesehatan. Kesehatan ya. Meludah, begitu meludah pakai cemong, Ngomong ya. pakai pasir. Biasanya setelah itu ludahnya ditutup sama pasir yang kering. Ditutup ya. Ditutup kan? Lah biar apa? Biar kuman nggak ikut terbang bersama udara. Iya. Setelah ditutup sama pasir, Tutup lagi. cemongnya masih ditutup lagi. Wadah. Iya, kadang pakai piring yang lebih besar, kadang pakai kardus agar kuman nggak bisa keluar. Tuh, terbukti ketika Covid kemarin. Iya. Betapa Ajaran orang-orang zaman dahulu kalau kita telaah itu sangat pas dengan ilmu sangat medis gitu ya. iya, sangat luar biasa. Ternyata di ludah dikasih pasir, sehingga ketika dikasih pasir kuman sulit untuk ikut menguap bersama udara. Iya. Setelah itu malah ditutup lagi. Iya. Kan dua kali saring kan? Iya, 2 kali. Nah, 2 kali saring. Dan terbukti ketika Covid kemarin. Iya. Ternyata saran dari para leluhur kita dipakai. crop gitu ya. Klop, meludah jangan sembarangan. Sembarangan. Etika batuk, etika meludah. Hmm. Kalau orang dulu kan meludah langsung. Iya. Betul.
luar biasa, biasa Bang. terbukti itu dari sudut pandang Yang medis, medis. gitu, kesehatan gitu ya. Ternyata leluhur kita luar biasa, luar biasa. Cara tindakan preventif ini kan, Preventif. pencegahan. Pencegahan, betul. Nih, Mungkin ada lagi apa nah yang ini lebih- kemudian dari sudut pandang lain, Mm-mm. ini lebih ke dalam, Bang. Lebih Lebih ke dalam. batiniah Iya, gitu iya. ya. Ya ini ada sudut pandang rasa takdim yang sangat teramat sangat dari para leluhur kita. Mm-mm. Saya terlebih dahulu saya beri perumpamaan. Mm-mm. Iya. Dulu Syekhona Hulil Iya, iya, iya. pernah waktu mondok katanya beliau pernah naik kuda. Iya. Ternyata pada waktu naik kuda, kudanya tegap, Mm-mm. besar, tinggi, bagus. Bagus. Tanya sama kusir, Pak Kusir, ini kuda bagus, kuda dari mana? Kata si kusir, anu Kiai, ini kuda dari Bima, Bima, NTB, Nusa Tenggara Barat. Tenggara Barat. Begitu mendengar bahwa kuda tersebut dari Bima, apa yang dilakukan oleh Syekhona Hulil? Beliau langsung turun, tidak mau naik kuda itu lagi, Loh. tidak mau naik dokar lagi. Kenapa? Kok bisa? Setelah ditanya apa kata Syekhona Hulil? Saya atau salah satu guru saya berasal dari Bima, Gurunya Syekhona Hulil gitu. dari NTB. Karena gurunya dari NTB, jadi dia merasa suul adab Iya. ketika naik kuda yang berasal dari satu daerah, satu pulau dengan gurunya. Iya. Azabnya Syekhona Hulil. Syekhona. Dari sisi kuda saja Dan gitu. kuda sudah. saja seperti itu adabnya. Ya kan? Apalagi sesama manusia gitu ya. Iya. Nah, Luar biasa. Nah, ketika kita hubungkan, mengapa orang dulu itu orang dulu kita tidak meludah ke tanah? Udah, itu biasanya adalah ungkapan perasaan ketika seseorang benci sama seseorang. Iya kan, Bang? Bisa Iya kan? jadi. Ketika ketemu orang, dah, Duh, gitu ya. benci, Iya. muak kan? Iya, Lah, iya. jadi itu Ada rasa kebencian gitu ya. pelampiasan rasa benci, ludah. Nah, ketika kita meludah ke tanah, itu sama leluhur dulu, itu diartikan kita itu sul adab sama bumi. Iya. Iya. Cangkolang bahasa Madura. Iya. Cangkolang ke bumi. Di bumi. Iya. Mengapa bisa dikatakan cangkolang ke bumi? Gini. Mengapa bisa dikatakan cangkolang ke bumi? Gini, Bang. Iya. Cangkolang ke bumi. Karena apa? Karena unsur manusia itu ada 4. Iya. Ada ya. Yang Manusia gitu. unsur manusia ada 4. Yang pertama yaitu air. Air, iya. Air, Air, udara, tanah, udara, dan api. api. Air, udara, tanah, Api. api. Iya. Nah, kita bedah satu-satu. Iya. Udara, Iya. udara atau katakanlah oksigen. Oksigen itu tersedia melalui perantara pepohonan. Iya. Pohon kan? Pohon. iya. Pohon. Pohon. Melalui proses fotosintesis, kemudian keluar dari daun itu adalah oksigen. Iya. Pohon tumbuh dan besar mengambil makanan di atas tanah. Iya. Jadi induk dari pohon sebenarnya tanah. Tanah. Udara sudah tanah. Yang kedua, api. Api. Iya. Api. Dalam perut bumi ada sumber mata api yang disebut dengan Makru. magma. Magma. Iya. Gunung berapi di bawah Iya. itu ada Iya. magma. Iya. Jadi bahwa nampak bahwa di dalam tanah, di dalam bumi sebenarnya juga ada Api. Iya. udara, api sudah. Terus yang ketiga, air. Air. Iya. Air. Air terjadi dari proses kondensasi, air laut, kena cahaya matahari menguap, kemudian berkondensasi jadi awan, jatuh ke Hujan. tanah, hujan. Kemudian di tanah, air akan ditahan oleh akar-akar tanaman. Sehingga ada yang namanya istilahnya itu meresap dalam tanah, air di bawah permukaan tanah. Iya. Tuh, ternyata air juga kembali ke tanah. Dan yang terakhir ada unsurnya apa? Tanah atau bumi. Bumi. Jadi ketiga unsur yang lain
ternyata itu semuanya kembali ke tanah, semuanya disediakan oleh tanah. Tanah sebagai induk, tanah sebagai ibu dari tiga unsur yang lain. Ya. Nah, ketika kita meludahi tanah, itu sama kita suul adab Suul kepada adab, ya. tanah. Kurang begitu etis, kurang begitu menghargai, Tidak kurang sopan. begitu sopan. Karena dalam unsur manusia juga ada unsur tanah, iya. bumi, iya kan? Ya, Nah, itu, tanah juga bang. Di apapun tanah, katakanlah dibajak, dipukul, digini, tanah tidak pernah dendam. Tanah tetap memberikan yang terbaik. yang terbaik bagi kehidupan Bagi manusia. hidup. Padi, jagung, semuanya berasal dari tanah. Iya. Lah, orang dulu dia mau muda merasa sangat suul adab kepada tanah. Jadi rasa takdimnya kepada tanah. Ketika saya benci kepada tanah, saya menghina kepada tanah, pada dasarnya saya adalah benci dan menghina diri saya sendiri. Karena saya juga berasal Dari tanah gitu. Pulang ke tanah. Itulah budaya leluhur kita ya. yang sangat luar biasa bang. Betul. Sehingga kemudian ada katakanlah ada mitos mengapa udah nggak boleh diinjak, kalau diinjak sampai kakinya bengkak. Bukan seperti itu Iya. maksudnya. Iya, betul. Maksud yang tergandung seperti itu agar kita tidak suul adab, ya. menjaga kehormatan, menjaga bahwa tahu ke asal mula kita, bahwa asal mula kita adalah dari tanah. Kemudian kalau kita berbuat sesuatu yang kurang ajar kepada tanah, merasa sangat tidak sopan, sangat tidak sopan. Inilah Iya. budaya yang sangat luhur dari para nenek moyang kita bang. Jadi orang-orang zaman dahulu, pemirsa channel Apoy Madura, orang-orang zaman dahulu itu lebih menghormati, menghargai apapun yang dia katakan misalnya tanah, dia hargai, dia hormati, ya kan? Iya. Cara menghormati seperti itu dengan perilaku, dengan gitu. perilaku bahasa kia. Nah, ketika kita bedah ternyata Syekhna Khalil saja Iya. sangat takdim sama kuda dari Bima, apalagi kita yang juga berasal dari tanah, iya. makan dari tanah, hidup di atas tanah, Bahkan buang air besar, air kecil di juga tanah. di tanah. Iya kan, Iya, api iya. disediakan di Iya, tanah, iya. air dari tanah, udara di tanah. Lah, kok kita Iya. suul adab sama tanah sebagai sumber kehidupan kita? Itulah betapa mulia dan agungnya bang. Demikian pemirsa channel Apoy Madura, ajaran-ajaran yang terkandung dalam orang-orang zaman dahulu ya, Iya, tentang meludah. udah. Meludah itu orang-orang zaman dulu pakai wadah agar tercipta sebuah kehidupan yang hakiki gitu ya. Jadi perilaku-perilaku itu saat ini rupanya kadang-kadang ya tidak begitu Iya, kadang-kadang dibully, diledek. Sehat itu. Padahal ketika dibedah luar biasa, itu mengajarkan kita agar kita tidak lupa akan asal. Tidak Iya, lupa iya. bahwa asal kita dari tanah Iya. akan kembali juga ke tanah. Karena itu kita harus memperlakukan tanah sedemikian hormat. Sehingga beludah saja nggak boleh. Tabu bagi Tabu, orang-orang iya. leluhur dahulu. Demikian pemirsa channel Apoy Madura, perbincangan saya dengan budayawan Kota Keris Sumeneb, Bapak Agus Sugianto. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas salah kata karena memang suasananya ini di luar gitu ya. Jadi agak ramai dengan ombak ya Bang, ya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.